Oke, kita lanjutkan ya untuk materi berikut pertemuan selanjutnya. Nah, berikutnya kita akan melihat yang namanya sifat-sifat koloid ya. Jadi sifat koloid yang pertama itu ada yang namanya efek Tyndall. Nah, ini sebenarnya penemunya si Tyndall ya namanya ya. Nah, si Tyndall itu melakukan sebuah percobaan ya. Ternyata kalau misalkan partikel koloid, larutan, dan suspensi itu di center sama dia ya, atau dikenai seberkas cahaya, maka kelihatan bahwa nih ya, misalkan ini kita bandingkan antara larutan sama koloid aja ya. Kalau suspensi kan partikelnya memang gede-gede, kita masukin air sama pasir tuh partikel pasirnya kelihatan kan sama mata kita. Nah, kalau misalkan larutan, kalau kita lewati sama sinar gitu ya, jadi biasa aja kan, dia cuma meneruskan sinar doang kan partikelnya kan. Tapi kalau kalau koloid, kalau kita kenai dengan sinar, nah mestinya kan kayak gini nih, partikelnya tuh lurus-lurus aja kan, gak ada penambahan kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan koloid, kalau misalnya kita lewatin sinar, dia malah malah jadi membesar kayak gini ya, malah jadi melebar cahayanya. Nah, jadi berarti yang bisa kita simpulkan adalah ada sesuatu yang terjadi sama sinar tersebut ketika dia melewati koloid kan. Nah, jadi ternyata partikel koloid itu karena ukurannya lebih besar dari partikel larutan. Kalau larutan mungkin lebih kecil-kecil ya ukurannya ya. Nah, sehingga menyebabkan cahaya yang dikenai partikel itu akan dihamburkan ya. Makanya akan dihamburkan kayak gitu ya. Makanya biasanya partikel koloid itu kalau ke center sama cahaya, dia jadi terang partikelnya ya. Beda sama larutan kalau misalkan di center sama cahaya biasa aja kan. Tapi kalau koloid, kalau di center sama cahaya, dia akan kelihatan terang gitu partikelnya. Kenapa? Karena si koloid itu partikelnya mampu untuk menghamburkan yang namanya cahaya kayak gitu. Jadi ini percobaan yang dilakukan sama si Tyndall ya. Nah, mungkin kalau misalkan contohnya ya, contoh dalam kehidupannya mana ya, ada nggak contoh dalam kehidupannya? Oh, belum Bapak masukin ya. Sebentar ya, Bapak coba copy dulu. Kayaknya Bapak udah. Nah, mungkin kalau contoh dalam kehidupannya, sebentar ya. Oh, sini. Contoh dalam kehidupannya mungkin kalau misalkan kita pernah nggak sih kamu buka jendela pagi-pagi gitu kan ya, terus cahaya matahari masuk ke jendela rumah kamu. Nah, kamu perhatikan deh, pasti kan ada partikel debu kan, partikel debu yang berterbangan. Tadi kita tahu bahwa debu itu kan merupakan koloid ya. Sebenarnya dia benda padat, cuman dia wujudnya seperti gas kan, ya nggak? Kalau nggak ada cahaya, kelihatan nggak tuh partikel debunya? Nggak kelihatan kan, kita ngelihatnya ya seperti gas aja. Tapi ternyata ketika dibuka cahayanya itu, cahaya mataharinya masuk, baru kamu tahu ternyata rumah kamu itu banyak debunya kan, kayak gitu. Nah, debunya itu berterbangan ya. Kenapa debunya bisa kelihatan, partikel debunya bisa kelihatan kalau kena cahaya? Karena dia itu apa namanya, tadi terjadi efek Tyndall ya, atau partikel debu itu bisa menghamburkan yang namanya cahaya. Mungkin kalau misalkan contoh lain lagi, kalau kamu mau presentasi kan, kamu kan pasti pakai LCD proyektor kan. Nah, kamu bisa lihat tuh di cahaya proyektornya ada debu lagi kan, kesorot kan sama si cahaya proyektornya ya, kayak gitu. Jadi partikel koloid akan terang karena dia bisa menghamburkan cahaya ketika dia dikenai seberkas sinar ya. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata si debu itu pas kena cahaya nggak diem kan, ya nggak diem gitu. Ternyata debu itu bergerak-gerak kan, kayak gitu. Nah, kalau kita amati lebih jeli lagi gitu ya, pergerakan partikel koloid itu sangat teratur ya, sangat teratur, kecepatannya juga konstan
Ya kalau misalnya kamu nggak tiup ya kan, kalau iseng-iseng kan kamu debunya suka kamu tiup gitu kan. Kalau dia lagi nggak kamu tiup, dia pasti pergerakannya selalu konstan ya. Nah, dan gerakannya itu selalu zigzag gitu. Jadi misalkan nih partikel koloid gitu ya, partikel koloid gitu kan ya, bergerak ke sini tek gitu ya, begini gitu ya. Jadi selalu kayak bentuk garis zigzag kayak gitu ya. Partikel koloid itu pergerakannya selalu membentuk pergerakan zigzag. Dan tumbukan antara partikelnya, jadi misalkan ada partikel debu satu sama partikel debu yang lainnya. Ini mungkin kalau di fisika kita pernah belajar ya waktu kelas 10 kan bapak yang ngajar tuh, tumbukannya disebutnya tumbukan lenting sempurna kayak gitu ya kalau kata si Brown. Apa tuh tumbukan lenting sempurna? Misalkan ini partikel A sama partikel B ya, bergerak berlawanan arah, kecepatannya sama-sama 5 meter per sekon gitu ya. Terus nanti kan abis bertumbukan kan dia kan begini kan ya, nggak jadi balik lagi. Nah kecepatannya itu konstan ya, tetap tidak berubah kecepatannya yang awalnya bertumbukan sama-sama 5, memantul pun juga sama-sama 5 kayak gitu ya. Ini secara teoritis saja sih fisikanya tuh kayak gitu. Jadi intinya partikel koloid kalau menurut Brown ya, dia selalu bergerak dan gerakannya selalu zigzag dan teratur karena adanya tumbukan lenting sempurna tadi ya, kayak gitu. Nah, kemudian berikutnya ada yang namanya elektroforesis ya. Sebenarnya ini percobaan ya. Jadi misalkan nih Bapak punya koloid nih. Koloidnya misalkan koloid jenis Sol ya, Sol. Kayak gitu, Sol FeOH3 misalkan ya. Ini koloidnya jenis Sol. Nah, koloid ini Bapak hubungkan gitu ya. Bapak taruh ya, Bapak letakkan di tabung yang berbentuk U seperti ini ya, punya 2 mulut ya, mulut satu sama mulut yang kedua. Mulut yang pertama ini Bapak kasih muatan listrik ya, muatan listrik yang bermuatan plus ya, muatan listrik yang bermuatan plus. Nah, mulut yang kedua Bapak kasih sebuah muatan listrik yang bermuatan minus atau negatif ya. Ini makanya itu kita kenal dengan nama katoda ya enggak. Ini kita kenal dengan nama anoda. Nah, setelah dikasih muatan listrik, ternyata nih ada yang ngumpul di sini nih, ada yang menggumpal atau ada yang ngumpul di sini nih. Kayak gitu. Ada partikel-partikel yang ngumpul ketika muatan positif didekatkan. Sama yang negatif juga sama. Ketika muatan negatifnya didekatkan, di sini ada partikel-partikel yang ngumpul kayak gitu. Berarti apa sih yang bisa disimpulkan dari percobaan ini? Berarti kan ada yang ketarik kan ya nggak? Ketika di sini kita kasih muatan positif, ada sesuatu yang ketarik sama dia. Muatan positif tarik menariknya sama muatan apa? Positif tarik menariknya sama muatan negatif. Dia nggak mungkin homoseksual ya, kagak mungkin homo gitu. Partikel itu nggak ada yang homo ya, cuman perilaku manusia aja tuh yang homo ya. Nah, jadi positif itu pasti menarik sesuatu yang bermuatan negatif. Sama muatan negatif di sini itu menarik sesuatu. Menarik apa? Menarik yang bermuatan positif di sini. Kayak gitu. Nah, berarti kalau gitu kesimpulannya adalah partikel koloid itu memiliki yang namanya muatan listrik kan ya nggak, dia memiliki yang namanya muatan listrik ya nggak. Nah, meskipun muatan listriknya baru kelihatan kalau misalnya dipancing dulu gitu ya. Ternyata begitu dipancing sama positif, ada sesuatu tuh yang nempel sama positif, yaitu muatan negatif. Dipancing sama negatif, ada sesuatu yang nempel, yaitu muatan positif. Jadi percobaan elektroforesis ini tujuannya adalah mau membuktikan kalau ternyata si koloid itu memiliki yang namanya muatan listrik kayak gitu ya. Oke, nah berikutnya ada yang namanya absorpsi dan adsorpsi. Nah, absorpsi itu sama adsorpsi sebenarnya sama ya, dia kemampuan untuk menyerap. Ya, kemampuan untuk menyerap. Cuman kalau misalkan
AB ya, absorpsi, dia menyerapnya sampai ke bagian dalam. Kalau AD ya, adsorpsi, dia menyerapnya di permukaan saja. Mungkin kalau diilustrasikan seperti ini ya. Kalau absorpsi dia bisa menyerap partikelnya sampai ke dalam-dalam gitu ya. Kalau adsorpsi dia sampai keluar saja. Nah, ternyata koloid itu dia punya kemampuan untuk bisa menyerap partikel lain kayak gitu. Contohnya nih misalkan mungkin kalian pernah ya beli gula pasir tapi gulanya itu gula yang kiloan. Misalkan kalian beli gula pasir di warung nih, gulanya gula yang kiloan. Itu kan kalau kita lihat tuh gulanya tuh agak-agak butek ya warnanya ya, kayak agak-agak kotor gitu warnanya gitu. Kalian bandingin sama gulaku, misalkan nih Bapak jadi nyebut merek nih ya, gula-gula yang mahal kayak gulaku gitu kan ya. Gulaku itu kalau misalkan kita lihat dia putih bersih banget ya, padahal kan sama-sama gula kan, sama-sama gula. Nah, kok Pak gulaku bisa putih banget sih kayak gitu? Nah, kenapa gulaku bisa putih? Karena si gulaku itu dikasih koloid di industrinya atau di pabriknya dikasih koloid. Nah, koloid itu nanti partikelnya menyerap kotoran-kotoran yang ada di dalam gula. Makanya gulanya jadi bersih, jadi putih. Beda sama gula yang di warung, dia nggak dikasih koloid kan, sehingga ya udah gulanya ya gula-gula yang kotor kayak gitu warnanya kayak gitu. Paham maksud Bapak ya? Atau misalkan kalian tahu tawas ya, kalau misalnya bayangin aja nih, misalkan kamu mau buka usaha nih, saya mau buka apa, kolam renang gitu, ntar saya mau sewain sama saya kayak gitu. Kalau mau berenang berapa gitu, kamu punya kolam berenang misalkan di rumah ya, itu kan nggak mungkin dong kamu ganti airnya setiap hari kan. Kalau habis berenang kan pasti kan kolamnya kotor tuh, nggak mungkin kamu ganti air setiap hari kan, kamu rugi banget tuh bayar pumpnya nanti kan kalau misalkan kamu ganti setiap hari airnya jadi air bersih gitu. Nah, maka biasanya kalau apa sih, orang-orang yang bertugas kayak waterboom kayak gitu ya, tempat-tempat hiburan gitu, biasanya dia kagak diganti airnya masih air kotor sebenarnya, cuman ditambahkan tawas ke dalam kolam renang. Nah, nanti tawas ini kan koloid yang bisa menyerap apa namanya ya, kalau misalkan lagi berenang nggak sengaja pipis misalnya gitu ya, nah itu air pipis itu bisa keserap sama si tawas itu kayak gitu ya. Atau kotoran-kotoran yang lainnya bisa keserap sama si tawas, jadi kolam berenangnya nggak butek kayak gitu warnanya, padahal itu sebenarnya air kotor itu sebenarnya. Makanya kamu kalau misalnya habis berenang wajib yang namanya bilas ya, wajib yang namanya mandi, karena sebenarnya airnya itu air kotor, cuman karena ada koloid kelihatannya kayak air bersih ya. Apalagi itu tempatnya tempat umum kan, apalagi kalau punya penyakit kulit kan, nih serem banget ya. Kemudian yang ketiga ada penggunaan norit. Norit itu untuk obat sakit perut ya. Mungkin kalau kamu lagi diare gitu, berarti kan ada kotoran atau ada sesuatu yang terjadi di perut kamu kan sebenarnya kan. Nah, itu kalau kamu minum obat gitu ya, minum obat sakit perut gitu ya, ya apa kayak diatap kayak diapet kayak gitu, apa kayak entrostop kayak dan lain-lainnya, itu sebenarnya ada karbon aktif yang mampu menyerap zat-zat yang menyebabkan perut kamu sakit kayak gitu ya. Oke, kemudian nah berikutnya ada yang namanya koagulasi. Jadi Pak, koagulasi itu apa sih? Koagulasi itu adalah peristiwa mengendapnya partikel koloid akibat kehilangan muatan listriknya. Jadi maksudnya kayak gimana sih Pak? Jadi gini, misalkan Bapak punya NaCl ya, NaCl ini kan larutan nih, ini adalah larutan. Larutan itu kalau Bapak masukkan ke dalam air, NaCl kan garam ya, garam Bapak larutkan ke dalam air, dia langsung akan memisah tuh antara partikel Na plus Cl min, Na plus Cl min. Tadinya kan dia jadi satu tuh NaCl tuh. Ketika Bapak larutkan ke dalam air, dia langsung memisah jadi Na plus sama Cl min. Ini partikel larutan tuh seperti ini ya. Nah, ternyata tadi kan kita ada percobaan namanya elektroforesis kan, yang tadi dikasih muatan listrik tuh. Intinya adalah dari percobaan yang tadi nih, dari percobaan yang ini, koloid itu memiliki muatan listrik juga kan. Nah, sama ternyata koloid misalkan si Sol FeOH3, dia itu adalah koloid yang punya muatan listrik positif. Nah, kalau misalkan As2S3 gitu ya, dia koloid yang punya muatan listrik negatif. Pak,
kenapa sih kok koloid itu dibilang sama kayak larutan? Misalkan susu nih, susu kita aduk-aduk dia sama seperti larutan kan. Kenapa dia bisa stabil seperti larutan? Karena koloid itu punya yang namanya muatan-muatan listrik. Beda sama suspensi itu nggak bisa nyampur kan, karena dia nggak stabil dan nggak punya muatan listrik. Sama yang AS2S3 juga punya muatan listriknya adalah negatif kayak gitu. Nah kalau Bapak campur nih ya, Sol FeOH3 yang bermuatan positif, Bapak campur sama NaCl, di mana NaCl ini punya muatan positif, punya muatan negatif gitu ya. Apa yang terjadi? Kalau positif ketemu positif sih kagak masalah, tapi kalau positif ketemu sama negatif, apa yang terjadi? Dia akan saling tarik menarik kan? Ya nggak, akan saling tarik menarik antara muatan positifnya sama muatan negatifnya. Kalau muatan positif udah tarik menarik sama muatan negatif, netral dong muatannya dong, ya nggak, saling meniadakan, saling menghilangkan. Nah akibatnya apa? Kalau misalkan muatan positif koloid ketemu sama muatan negatif dari NaCl, dari Cl- gitu ya, sehingga menyebabkan koloid tersebut jadi tidak bermuatan lagi karena muatan positifnya sudah dinetralkan oleh si Cl-. Paham ya sampai sini ya? Kayak gitu. Sehingga kalau misalnya muatan positifnya sudah dinetralkan sama Cl-, maka dia akan mengendap gitu atau jatuh ke dasar, karena dia sudah bentuknya bukan ion lagi, bukan muatan lagi, karena muatannya sudah dinetralkan sama si Cl-. Kayak gitu. Paham ya maksudnya ya? Nah, sama misalkan contoh lain Bapak punya AS2S3 yang muatannya itu negatif. Ini kan muatannya negatif ya, yang warna pink ini ya. Nah, dimasukin NaCl, Bapak masukin NaCl ke dalam gelas kimia tersebut. NaCl ada muatan positifnya kan, muatan plusnya kan. Kalau Cl- mungkin nggak pengaruh, tapi ada muatan positifnya tuh, ada muatan Na plusnya. Nah akhirnya si Na plus ini ditariklah sama dia yang bermuatan negatif kan. Nah akibatnya kalau negatif udah ketemu sama yang namanya positif, mereka saling meniadakan, netral kan. Nah sehingga menyebabkan partikelnya itu akan mengendap. Nah makanya paling nggak boleh yang namanya mencampur antara larutan elektrolit sama koloid tuh nggak boleh, karena nanti contohnya misalkan kamu kan kalau minuman viral yang sekarang tuh ada yang namanya Yakult series ya. Jadi Yakult dicampur sama sirup mangga, dicampur sama sirup jeruk, dicampur sama sirup leci gitu ya. Nah Yakultnya itu kan koloid, sirup mangganya itu adalah larutan, ya nggak, larutan elektrolit misalkan gitu ya, karena ada asamnya kan di situ kan. Apalagi kalau kamu campurnya sama jus kan gitu, susu dicampur sama jus itu sebenarnya nggak boleh. Kenapa? Karena susunya koloid, jusnya itu adalah asam, larutan elektrolit. Nah makanya kalau kamu diemin nih yang minuman Yakult series itu tuh yang susu dicampur sama buah-buahan, itu pasti akan mengendap nanti susunya. Mungkin kalau awal-awal enggak ya, tapi kalau kamu diemin lama-lama akan memisah tuh antara susu sama kalau antara susu sama sirup jeruknya gitu ya. Nah itu menandakan bahwa si susu tersebut sudah menggumpal atau mengendap atau terjadi koagulasi karena muatannya sudah hilang kayak gitu ya. Nah, contohnya yang pertama adalah pembentukan delta di muara sungai ya, pembentukan delta di muara sungai. Kenapa sih Pak bisa terbentuk delta itu? Apa sih delta itu? Kayak endapan pasir gini ya kan, biasanya kan kalau sungai udah mau deket-deket ke laut suka ada endapan lumpur gini, namanya delta ya. Kenapa? Karena sungai itu adalah, ini kan sungai ini ya, sungai terus ini laut nih. Sungai itu kan koloid ya, laut itu larutan elektrolit kan. Dua-duanya sama-sama punya muatan koloid positif, misalkan muatan elektrolitnya negatif, ketemu, nah hilang kan muatannya kan. Nah, makanya biasa terjadi yang namanya penggumpalan atau pembentukan delta ya, atau endapan di muara sungai, endapan lumpur ya biasanya atau tanah liat
Kemudian yang kedua, rusaknya alat pengendap kotrel. Nah ini kan kalau di pabrik-pabrik biasanya ada cerobong asap kayak gini ya. Ini namanya adalah pengendap kotrel ya. Jadi fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah supaya udara yang keluar ke atmosfer gitu ya, udara yang keluar ke atmosfer itu nggak mengandung partikel-partikel yang berbahaya buat lingkungan. Nah biasanya diendapkan di sini nih kayak gitu. Tapi kan kalau udah, kenapa bisa mengendap tadi ya, karena udara apa sih, asapnya ini kan koloid ya kan, koloid. Nah di sininya ada muatan listrik lagi kayak gitu, sehingga misalkan koloidnya positif, listriknya negatif, ketemu jadi mengendap kayak gitu ya. Nah lama kelamaan kan rusak kan kayak gitu, karena endapannya udah saking banyaknya kayak gitu. Kemudian yang ketiga, pembuatan lateks atau pada industri karet ya, itu kan pakai endapan juga. Nah yang terakhir di video ini adalah dialisis. Dialisis itu apa sih? Dialisis itu adalah kemampuan partikel koloid untuk melewati membran semi permeabel. Nah mungkin waktu belajar biologi Bapak pernah jelasin ya, apa sih membran semi permeabel itu? Membran yang bisa ditembus ya, yang bisa ditembus oleh zat-zat tertentu ya, zat-zat tertentu. Nah jadi darah kita gitu, darah kita itu kan nanti kan akan melewati ginjal kan, darah kita itu akan melewati ginjal. Darah kita itu koloid ya, jadi darah kita itu adalah koloid, darah itu adalah koloid. Nah darah yang melewati ginjal itu adalah darah yang kotor kan nih, darah yang membawa kotoran kayak gitu. Nah lalu nanti kita udah belajar sistem ekskresi ya, di ginjal itu akan disaring sehingga ntar darah yang bersihnya ini akan diedarkan lagi ke seluruh tubuh. Nah kotorannya gimana Pak? Kotorannya itu di sini kan diendapkan di ginjal lalu dibuang melalui urin. Nah jadi sebenarnya ginjal itu fungsinya adalah untuk memisahkan antara darah dengan kotorannya. Nah artinya apa? Di sini ada yang lolos si darahnya, ada yang tertinggal di sini. Paham nggak maksudnya? Kan namanya juga saringan kan, ada yang lolos, ada yang tertinggal. Fungsi saringan itu kan untuk memisahkan kan, kayak gitu. Nah, yang lolos apa Pak? Yang lolos itu adalah darah, gitu ya. Si koloidnya lolos, ya koloidnya lolos. Nah, kotoran-kotorannya yang bukan koloid akan tertinggal. Nah, jadi kesimpulannya adalah koloid itu bisa lolos dalam penyaringan ginjal, di mana ginjal itu adalah membran semi permeabel kayak gitu. Tapi kalau misalnya kotoran-kotoran yang dibawanya yang bukan koloid, dia tidak akan bisa lolos oleh saringan membran semi permeabel. Nah kalau misalkan nauzubillah min zalik ketika ada orang kena gagal ginjal, ginjalnya nggak bisa berfungsi, berarti kan harus melakukan yang namanya cuci darah, ya kan? Harus melakukan namanya cuci darah. Nah sebenarnya prinsipnya sama kayak ginjal. Jadi alat cuci darah itu ya, alat cuci darah itu di dalamnya itu ada selaput ya atau membran yang dibuat seperti membran semi permeabel ya, membran semi permeabel. Nah lalu nanti darah si pasien gitu ya, darah si pasien yang kotor dilewatkan ke membran semi permeabel. Nah karena darah itu koloid, darah itu nanti akan bisa menembus membran semi permeabel. Kotoran-kotorannya tertinggal di sini karena kotoran-kotorannya bukan koloid kayak gitu. Nah nanti darah yang udah bersih, yang udah nggak ada kotorannya akan dibalikin lagi ke tubuh si pasien ya. Oke, jadi tadi ya dialisis. Nah ini namanya adalah prosesnya dialisis ya, atau kemampuan partikel koloid untuk melewati membran semi permeabel pada sel ya. Oke, sampai sini dulu materi kita hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.